akan saya jelaskan perhitungan bobot prestasi SMP. Bapak Ibu kan nanti banyak banget yang nanya, Pak ini saya dapat dari mana? Nilainya dapat dari siapa? Si Dani rasanya seperti apa? Nah, itu yang akan saya jelaskan sedikit. Kita masuk ke termin kedua. Oke, Bapak Ibu. Di akun kami, di Dinas Pendidikan, itu ada simulasi perhitungan PPDB prestasi baik jenjang SMP yang mau masuk SMP maupun mau masuk SMA. Nah, seperti itu. Jadi di akun Bapak Ibu belum tersedia menu ini, tapi insya Allah saya akan perjuangkan dalam artian gini. Saya akan izin ke atasan, saya akan izin ke sowan ke apa namanya ke pimpinan, Pak boleh tidak akses ini bisa juga dilihat di operator sekolah. Jadi operator sekolah saat melakukan sosialisasi ke orang tua, penjelasan terkait prestasi Sidanira, perhitungan Sidaniranya seperti apa, bisa melihat langsung perhitungan secara sistem seperti itu Bapak Ibu. Ya, yuk kita mulai. Tahun lalu Bapak Ibu, tahun lalu itu prestasi itu hanya rapor dikali nilai akreditasi tahun lalu. Jadi ada anak nilai 80 kalah dengan anak yang nilainya 70. Cuma karena kalah dari akreditasi sekolah. Nah, tahun sekarang tidak seperti itu. Ada beda-beda variabel. Saya coba satu sekolah ya, misalnya Bambu Apus 01. Ini kebetulan sekolahnya udah rapi, nggak ada kesalahan sama sekali. Tidak pernah perbaikan Sidanira. Jadi dari awal punya prestasi juga. Jadi dari awal nih sekolah ini rapi. Jadi saya bisa jadikan simulasi perhitungan Sidanira kita untuk simulasi hari ini. Perlu diketahui Bapak Ibu, yuk sama-sama nanti kalau Bapak Ibu jelaskan gini. Jalur prestasi di SMP itu punya dua jalur prestasi. Jalur prestasi akademik, jalur prestasi non-akademik. Ini selevel. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Semuanya sama. Yang membedakan, variabelnya pun sama. Ini 5 variabel, ini 5 variabel. Semuanya sama. Yang membedakan hanya bobot persentase. Kata kuncinya di situ. Ini 5 variabelnya sama-sama. Ini yang saya akan jelaskan 5 variabel itu. Tapi bobotnya yang berbeda. 5 variabelnya ini dipengaruhi rapot, ini juga. Ini dipengaruhi lomba, ini juga. Ini dipengaruhi ekskul, ini juga. Ada OSIS, ini juga, ini juga. Semuanya dipengaruhi sama. Tapi yang beda itu bobotnya masing-masing. Seperti itu. Nah, ini saya coba ke jalur prestasi akademik ya. Tadi kan ada dua tuh. Jalur akademik dan prestasi non-akademik. Nah, saya coba yang jalur akademik. Yang bedanya itu hanya pembobotan prestasinya saja. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan karena tadi ini di sesi 1 banyak ditanya nih, Pak itu dapat nilai itu dapat dari mana? Itu dapat 100 dapat dari mana? Dapat 60 dapat dari mana? Itu perhitungan bobot dari mana? Astagfirullahaladzim. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu perhatikan nanti saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa mempertajam yang belum jelasnya di bagian mana. Yuk, perhatikan header yang berwarna hitam. Di luar nopes nama ini diabaikan. Perhatikan 5 variabel header yang berwarna hitam. Ada rata-rata rapor, persentil nilai rapor, prestasi akademik atau kejuaraan akademik, skor prestasi non akademik atau prestasi non akademik, dan bobot persentil non akademik. 5 ya. Tadi kan dari awal saya bilang 5 variabel. Kelima-limanya bakal dipakai untuk seleksi PPDB SMP. Kelima-limanya. Nggak ada dibedakan. Baik ini lebih tinggi rapor, baik ini lebih tinggi lomba, tidak dibedakan. Semuanya sama. 5-5-nya digunakan. Yang beda hanya di bobot. Nah, ini di header yang warna biru. Yang beda itu hanya bobot 30%, 30%, 30%, 5%, 5%. Ini bedanya hanya di sini. Tapi kelima-limanya ini semuanya dipakai kedua jalur itu. Pak, boleh nggak saya mau ikut akademik juga, non-akademik juga? Boleh. Selama dia maksudnya dia sudah tidak nyangkut di akademik, dia mau ikut non-akademik, boleh. Boleh. Pak, saya lebih tinggi rapor, arahkan ke akademik. Pak, saya lebih tinggi lomba, punya ekskul juga, arahkan ke non-akademik. Karena nanti dicetakkan pendaftaran Telkom, cetakan pendaftaran di sistem PPDB, akan muncul nilai akhir prestasi akademik, nilai akhir prestasi non-akademik.
Nah, di sebelah kanan saya ini, nilai akhir seleksi, ini adalah nilai akhir seleksi yang akan sama dengan dicetakkan pendaftaran PPDB. Nanti yang muncul ini, bukan ini, bukan ini, apalagi yang ini. Yang muncul ini. Nah, untuk itu saya jelaskan kelima, bagaimana cara menghitung kelima variabel. Tolong diperhatikan Bapak Ibu secara seksama. Variabel pertama adalah variabel rata-rata nilai rapor. Ini jelas. Ini jelas. Ambil rata-rata 5 semester rapor Bapak Ibu, di siswa Bapak Ibu. Di Sidanira, di menu input data rapor, itu di sebelah kanan, itu ada nilai rata-rata. Itu sebenarnya sebagai variabel pertama. Variabel pertama, nilai rapor. Nah, nilai rapor ini akan langsung dikalikan dengan nilai persentase. Nilai rata-rata rapor ini akan langsung dikalikan dengan persentase ini. 30% misalnya. Akan langsung dikalikan. Itu variabel pertama, simple. Rata-rata rapor 5 semester langsung dikalikan dengan rata-rata bobot persentase 30%. Nanti non akademik tuh hanya dapat 10%. Tapi yang rapor itu yang akademik itu dapat 30, tapi yang non akademik itu dapat 10%. Makanya bedanya hanya di bobot, tapi variabelnya sama. Oke, variabel pertama simple, rata-rata rapor kali bobot. Dah, simple. Yang kedua ini gampang-gampang susah. Mudah-mudah susah. Masih di Sidanira, Bapak Ibu. Masih di Sidanira. Perhatikan di menu input data rapor. Di tab rata-rata nilai semester, itu nilai sudah berurutan. Dari yang tertinggi sampai dengan nilai yang terendah. Nah, untuk variabel kedua ini, bobot namanya bobot persentil rapor. Atau nanti di PPDB-nya persentil nilai rapor. Kalau di saya, di Sidanira, saya biar gampang aja, bobot persentil nilai rapor. Sebentar, salah. Saya bukanya ya bukan ini, bukanya yang paling ini. Oke, ini dia. Yuk. Perhitungannya bagaimana? Nah, tadi di awal Sidanira itu ada rata tertinggi terendah. Asumsikan SDN Bambu Apus 01 itu sekolah Bapak Ibu. Asumsikan. Jumlah pesdiknya asumsikan sama dengan jumlah pesdik Bapak Ibu. Tulis saja jumlah pesdik Bapak Ibu berapa misalnya. Asumsikan seperti itu. Akreditasinya asumsikan akreditasi Bapak Ibu. AK, BK, CK, asumsikan seperti itu. Dah, sampai situ sama ya. Ini sekolah Bapak Ibu, ini jumlah pesdik Bapak Ibu kelas 6-nya, ini akreditasi Bapak Ibu kelas 6-nya. Akreditasi sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk top persentil, ini saya jelaskan. Top persentil diambil. Kenapa Bambu Apus 01 dapat 30%? Yuk, saya jelaskan. Jika Bambu Apus punya akreditasi A, maka diambil 30%. Kalau Bapak Ibu akreditasinya B, diambil 20%. Jika akreditasinya C, diambil 10%. Jadi, akreditasi baru bermain untuk persentil, bukan di nilai rapor. Akreditasi itu pun bukan ngambil nilainya. Karena A gede, A bulat, A kurus, A plus, A minus, itu beda-beda nilai. Yang kita ambil itu A-nya, atau huruf akreditasinya. A, B, C. Yang kita akomodir itu A, B, C. A 30%, B 20%, C 10%. Dah, sama ya. Kita udah sama di situ. Sekarang letak persentil. Kenapa dapat 38? Yuk, 127 murid SDN Bambu Apus 01 dikali 30%, maka dapat letak persentilnya 38. Bapak Ibu nggak perlu ngitung sekarang, ini hanya perhitungan di saya. Dapat 38 itu dari jumlah pesdik dikali persentase top persentil. Jadi persentilnya dapat dari akreditasi. Nah, ini dapat 38. Ini belum menjawab persentil itu apa, belum. Saya hanya menjelaskan detailnya aja. Ini belum menjawab. Belum menjawab 160 itu belum. Pak, 38 maksudnya apa? Nah, baru saya jelaskan. Di Sidanira itu ada urutan. Ada urutan tertinggi terendah. Ambil letak terendah di situ. Bukan paling rendah ya, letak ke 30%-nya.
Nah, kalau STM mampu hapus itu letak ke 30%-nya itu urutan ke 38. Nah, urutan 38 kita cari namanya siapa ya? Nah, namanya itu Malika. Malika Nurmagfira Wongsokarno. Ini urutan terakhir persentilnya. Makanya di sini dinilai persentil dapatnya 85,5. Nah, baru dah saya akan menjelaskan 100 dan 60. Ini caranya. Ini kan sudah ketahuan letak 38. Bapak Ibu bisa aja letak ke 20, letak ke 10 bisa aja tergantung jumlah pestik Bapak Ibu. Tergantung jumlah akreditasi Bapak Ibu. Ini saya ambil case-nya SDN Bambu Hapus. Karena letak 38 nilainya 85, maka jika nilainya lebih dari atau sama dengan, sekali lagi, jika nilainya lebih dari atau sama dengan nilai minimal ini, kebetulan di sini nilainya 85, maka dapat bobot persentil 100. Kurang dari ini, nilainya 60. Alangkah hebatnya pemikiran Pak Gubernur kita, Kepala Dinas kita, nilai rendah pun masih kita akomodir. Nilai rendah pun yang tidak bagus di prestasi raportnya masih dapat nilai persentil. Kita cek ya, tadi urutan 38 nilainya 85. Kita cek apakah betul? Ya. Nah, 38 ke atas ke peringkat 1 dapat nilai 100. Yang tidak masuk ke dapat persentil, dia dapat nilai tetap dapat nilai 60. Nah, nanti dicetakan Telkom, dicetakan PPDB, yang muncul tuh 100 dan 60. Bukan uraian yang ini. Bukan uraian yang ini. Tapi yang ini 100 dan 60. Nah, Bapak Ibu tugasnya kalau ada yang bertanya, menjelaskan ke orang tua, Bapak Ibu menjelaskan hitungan-hitungan seperti ini. Mungkin dicoret-coret tadi berapa, dapat berapa. Nah, dikasih 100, dikasih 60, Bapak Ibu yang bisa menjelaskan seperti itu. Gampang ya Bapak Ibu ya. Simple, sangat simple. Di Sidanira pun sudah ada sebenarnya rata-rata dan top persentil. Itu variabel kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke variabel ketiga, yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik. Nah, saya cek ada Kak, di sini ada yang nyusunnya. Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, saya tidak perlu contohkan. Prestasi akademik nanti di Kepdis PPDB akan muncul bobot per prestasi. Bobot prestasi itu dari mulai kejuaraan, tingkat, juara berapanya, kategorinya, kedinasan atau non-kedinasan, berjenjang atau berjenjang. Lengkap, detail di Kepdis kita. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Pak, saya bobotnya berapa ya? Nggak perlu pikir seperti itu. Anak kami saya mau usulkan, bobotnya dapat berapa ya, Pak? Nggak perlu seperti itu. Bobotnya nanti otomatis muncul di sistem berdasarkan kriteria yang ada di tabel Kepdis. Kebetulan nih karena prestasi akademiknya, lombanya, di Bambu Hapus tidak ada, jadi saya tidak bisa tampilkan datanya. Nah, sekarang kita, bagaimana Pak kalau ada misalnya, Ahmad Sobirin Al-Alawi misalnya ada. Misalnya yang bersangkutan juara satu, kategori perorangan, berjenjang, kedinasan, tingkat kabupaten kota. Misalnya seperti itu. Misalnya ya, juara satu, kategori perorangan, kedinasan, berjenjang, kabupaten kota. Misalnya dapat 80 bobotnya. Misalnya, ini contoh misal. Nah, nilai 80 itu akan langsung dikalikan dengan bobot yang ini, 30%. Jadi besar kan? Kalau punya satu prestasi akademik, dapatnya 30%. Dapatnya tadi 80. Langsung dikali 30%, langsung dapat 24 poin. 24 poin tuh. Itu gede banget tuh. Makanya kalau Bapak Ibu tadi di awal sudah melakukan verifikasi tapi masih ada yang salah, tolong sekali lagi diperiksa. Karena ini bakal ngaruh banget nanti pasti jalur prestasi anak Bapak Ibu di masuk SMP ini. Oke, kita lanjutkan di variabel keempat. Variabel keempat ini susah. Paling susah menjelaskannya. Paling susah. Kalau prestasi, sebenarnya gini. Cara gampangnya gini. Prestasi keempat, variabel ketiga dan keempat itu sebenarnya sama. Ada pembobotan. Ada pembobotan. Ada bobot prestasi berdasarkan tabel di Kepdis. Konsep sederhananya gitu. Ada pembobotan prestasi dari tabel di Kepdis.
Tapi di variabel keempat ini, kita coba ya, karena kebetulan tadi ada. Nah, oke, coba. Nah, kalau tadi prestasi akademik itu hanya kejuaraan. Prestasi akademik itu hanya kejuaraan. Tapi yang non-akademik itu 3. Ada juara kelombaannya, ada kepemimpinan OSIS, ada kepemimpinan ekskul. Untuk SD mungkin OSIS nggak ada, jadi kita bisa abaikan. Kita fokus ke ekskul nanti misalnya. 3. Bobot prestasinya 3. Bobot lomba, bobot ekskul, bobot OSIS. Nah, kalau tadi yang akademik itu kan bobotnya langsung tuh dikali ke persentase PPDB. Nah, kalau yang ini, yang variabel keempat ini nggak gitu cara mainnya. Nggak gitu perhitungannya. Ya. Misal, kita ambil ya. Nah, ini dia. Diah Ayu Astuti. Tadi kan bobot ya. Juara 1, perorangan, kedinasan, tidak berjenjang tingkat nasional. Juara 1, perorangan, kedinasan, tingkat nasional. Kata kuncinya di sini. Dapat bobot 83 dari admin dinas pendidikan. Kata kuncinya ini, dapat bobotnya 83. Nah, kalau tadi prestasi ini yang 83, langsung dikali bobot. Nah, kalau yang non-akademik, tidak. Variabel keempat ini nggak begitu dulu. Dia 83 dikali dulu 50%. Kalau ada yang punya lomba non-akademik, dikali dulu 50%. Makanya dapat indeksnya, ada dapat skornya, itu 41,5. Misal, Diah Ayu ini punya juga ekskul. Sebagai pengurus ekskul misalnya. Nah, misalnya di sini ya, di kepemimpinan ekskul, Diah Ayu ini ternyata pengurus ekskul. Dapat bobot 67. Ketua 100, pengurus 67, anggota pengurus itu 33. Nah, yang 67 dikali dulu 20%. Kalau lombanya dikali dulu 50, OSIS-nya dikali dulu 30, ekskulnya dikali dulu 20%. Nah, hasil indeks ini dijumlahkan. Jumlah, dapat skor non-akademik yang ada di variabel keempat ini. Tadi Diah ya, kita cari Diah ya. Cari ya, oke Diah nih. Nah, ini dia skor akhirnya 41, dapat tadi jumlah lomba, indeks lomba, ditambah indeks ekskul, ditambah indeks OSIS. Nah, inilah yang langsung dikali dengan bobot bobot PPDB. Kalau tadi kan ini langsung dikali bobot. Kalau ini dihitung dulu per variabelnya, dikali persentase per variabel. Nanti di caplistnya jelas, di tertuangnya jelas, sangat jelas itu tertuang. Dah, simple. Nah, sekarang ke variabel terakhir, variabel nomor 5. Ingat, ini sama-sama persentil nih ya. Sama-sama persentil. Tadi persentil rapor, sekarang persentil non-akademik. Sama-sama. Ingatnya di situ dulu, berangkatnya dari situ dulu, fokus di persentilnya dulu. Kata-kata persentil. Kalau muncul persentil, bunyi variabel persentil, yang muncul nanti di PPDB, sistem PPDB, hanya muncul nilai 100 dan 60. Tidak ada nilai yang lain. Hanya muncul itu. 100 dan 60. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, jika bunyinya variabelnya, labelnya ada persentil, pasti hasil pengurutan dari yang tertinggi ke yang terendah. Pasti. Pasti kalau bunyi variabelnya persentil itu pasti hasil urutan dari yang tertinggi ke terendah. Ketiga, jika labelnya, variabel labelnya ada bunyi persentil, maka ada akreditasi yang bermain di situ. Pasti di situ. Ada pengurutan, ada akreditasi, dan ada nilai 100 atau 60. Di situ aja kuncinya di situ. Yuk kita coba ya. Di bobot persentil. Kita cek di persentil. Oke. Tadi tetap nama Diah Ayu tuh. Diah Ayu tuh paling tinggi berarti persentil. Urutan tertinggi. Urutan tertinggi karena dia tadi punya persentil. Nah, dia dapat bobotnya tetap 100 kan? Jadi hasil urutan ini dari yang terendah ke yang tertinggi, dari yang tertinggi ke yang terendah, itu diurutkan, didapatlah hasil seperti ini.
dapat nama dia Ayu, dapat paling tinggi, makanya bobotnya 100. Yang lainnya meskipun nggak punya prestasi lomba, nggak punya ekskul, nggak punya OSIS, tetap dapat 60, bobot 60. Jadi ini kan 0 semua nih, ini 0, ini 0, ini 0, tetap dikasih 60 tuh. Baik banget kan Pemprov DKI. Saking aware-nya terhadap prestasi PESTIK yang tadi disampaikan Pak Jun, saking perhatiannya Pemprov DKI terhadap prestasi anak, kita kasih nilai 100 dan 60. Inilah yang akan dihitung untuk pelaksanaan seleksi PPDB jalur prestasi di jenjang SMP. Bapak Ibu, ini yang akan ditanyakan orang tua, perhitungan dari mana. Sangat simpel. Saya izin, tapi saya tidak janji ya. Kalau nanti dari pimpinan boleh dikeluarkan, boleh dimunculkan di Sidanira Bapak Ibu, akan saya munculkan di akun Bapak Ibu. Karena hanya tinggal buka akses, maka otomatis semuanya bisa dicek dari Bapak Ibu. Oke, demikian pengantar saya.